pabrik baja Krakatau Steel yang paling hulu, HIL 1 itu sudah 30 tahun Pak, lebih. Bagaimana mau bersaing? Steel plant itu, Billet Steel Plant itu lebih dari 30 tahun. Semua fasilitas produksi Krakatau Steel ini tidak ada mengalami renovasi apa-apa. Ya. Dari tahun 70 sampai tahun 2000, boleh dikatakan sampai tahun 2006-2007, nah, nggak ada apa-apa Pak. Itu hanya nunggu mati Pak, mohon maaf, betul. Ya. Karena peralatannya sudah tua, karena ketidakcukupan gas, ketidakcukupan listrik. PLTU kita udah berapa umurnya Pak? Ya. Dulu pada waktu awal permintaan baja Indonesia cuma berapa? Berapa juta? Sekarang udah 10 juta lebih. Dan itu akan tumbuh sangat cepat kalau perekonomian ini akan tumbuh. Ya. Jadi kalau Bapak mengatakan dibatalkan IPO, dibatalkan Krakatau Posko, bukan saya tidak mengatakan tidak mau, tapi ini sesuatu yang pertama memang itu adalah karena ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang ceroboh, ya tidak. Itu sudah melalui kajian yang mendalam, bukan oleh saya sendiri. Itu kan juga melalui persetujuan pemegang saham. Ya, saya agak sulit menjelaskan banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan. Misalnya, bahwa ancaman daripada ArcelorMittal itu belum selesai kalau kita tidak tumbuh, kalau kita tidak bertambah kapasitasnya. Ya, sebetulnya tadi saya akan memberikan ceramah kepada karyawan, kepada fakultas. Sebetulnya niat kami Pak, tahun 2008 itu kita akan menambah kapasitas sendiri. Kita menjanjikan kepada pemerintah, kepada DPR, bahwa kita bisa tumbuh sendiri. Ya. Tapi kan terus di semester kedua kan terjadi goncangan ekonomi yang luar biasa. Semua pabrik, semua industri terpukul di situ. Ya, sehingga kita harus mencari alternatif lain. Sementara kalau kita tidak bisa menambah kapasitas, sedangkan itu sudah merupakan hal yang diinginkan oleh pemerintah, ya, dengan mudah si Mittal ini, si ArcelorMittal ini akan datang menentukan dan bisa Krakatau Sejahtera. Sekarang ini contoh saja, saya lupa kalau nggak salah, injeksi PT PAL. PT PAL itu hanya minta uang, kalau saya nggak salah, $500 miliar, $500, $500 miliar. Udah 2 tahun lebih nggak bisa direalisasikan untuk memperbaiki struktur permodalannya. DI juga begitu. Ya, sehingga jalan yang kita tempuh adalah melakukan IPO ini adalah mengambil dana dari para investor. Dan dana di investor itu sebagian besar juga milik masyarakat Indonesia. Ya, sebagian besar milik masyarakat Indonesia, sebagian besar milik dana pensiun dan sebagainya. Dan Krakatau Posko ini produknya adalah produk yang selama ini kita belum mampu dan tidak mungkin kita buat. Daripada kita mencari uang sebesar $3 miliar, $3 miliar dibanding sekitar 26 triliun ya. Ya Pak ya. Nah, kami mencoba mencarikan jalan dengan membayar saham itu dalam bentuk lahan. Lahan KS itu asalnya
yang nilai bukunya pada waktu pembebasan sampai saat belum dijadikan saham penyertaan itu kurang dari $1 Pak kata Presiden. 3.000 perak atau berapa Pak kata Presiden? Kita bisa menaikkan nilainya kalau dia investasi di sini, yang setor itu $40 per meter persegi Pak. Jadi yang dilakukanlah kita meningkatkan value daripada lahan hiburan. Dan itu dimungkinkan memang karena memang lokasi di Cilegon ideal, infrastrukturnya cukup, listrik, air dan sebagainya, sehingga mereka tertarik dan juga pasar juga dimungkinkan karena contoh sederhana Pak, Indonesia itu konsumsi budget total baru 10 juta, untuk rakyat 250 juta, 10 juta per tahun. Sekarang ini Pak ya, Korea yang rakyatnya saya kira 20 juta, kurang kapasitas produksinya sudah 45 juta ton. Cina lebih gila lagi Pak, rakyatnya 1,3 miliar orang, konsumsi baja per tahunnya 700 juta ton Pak. Sehingga dilihat peluang untuk tumbuh pasar ini kalau ekonominya baik sangat besar. Nah, mengapa negara-negara besar, negara-negara yang tadinya terkebelakang, Cina itu termasuk terkebelakang, Korea itu terkebelakang pada tahun 60-an sama Indonesia, karena industri bajanya menopang pembangunan infrastruktur. Industri bajanya menopang munculnya industri perkapalan, industri otomotif, konstruksi dan sebagainya. Di mana-mana di dunia ini, negara yang besar yang maju itu dimulai dilandasi oleh kekuatan industri baja nasional. Kalau Indonesia mau tumbuh, kalau Indonesia mau mempertahankan negara NKRI, kita harus punya industri baja yang kuat untuk menghasilkan kapal untuk bisa menjaga perairan. Saya cerita sedikit Pak. Jepang itu sebelumnya kan zaman Kaisar Meiji, tetapi karena masyarakat pemimpinnya sangat visioner, tahun 1890 dia undang Jerman datang untuk membangunkan pabrik baja pertama. Dalam 30 tahun, karena memang pemerintahannya sangat hebat ya, karena kadang-kadang bukan hanya memang diperlukan pemerintahan yang kuat, yang bersih, yang berkomitmen untuk pembangunan ekonomi. Dalam 30 tahun dia berani menentang perang Rusia, menang. Pada waktu Bapak ingat cerita, bangsa Asia pertama mengalahkan Eropa itu adalah Jepang, karena kekuatan industri baja. Mengapa Jerman walaupun dia terakhir kalah berani? Karena industri bajanya luar biasa kuatnya sebelum Perang Dunia Kedua. Dan begitu dia kalah, dia bangun kembali industri baja. Jadi mengapa Korea bisa maju, mengapa Cina bisa maju, Taiwan bisa maju? Karena industri baja yang kuat. Tentunya tidak cukup industri baja, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang pro kepada penambahan kesempatan investasi dan perlindungan perlindungan industri nasional.
Jadi kami melakukan ini dengan betul-betul berpikir untuk kepentingan masa depan, supaya jangan sampai kita menjadi negara di negara di mana orang semua membuang produk. Kalau kita nggak punya industri baja, sampai ke nanti membangun jembatan pun kita harus mengimpor. Dan biasanya kalau dia sampai tukang-tukang bangun proyeknya pun orang sana. Jadi mengapa kita lakukan IPO ini? Mengapa kita lakukan ini? Sudah kita kaji mendalam sebagai exercise, sebagai alternatif. Saya yakin sekali kalau saya tidak lakukan revitalisasi, modernisasi dan mengundang posko, sudah pasti ArcelorMittal akan bermain mata dengan para eksekutif maupun legislatif. Karena itu sudah kita hadapi pada waktu bapak-bapak kembali meningkat. Karena sudah nggak bisa apa-apa, tinggal diinjak Pak, dibeli cuma nilai-nilai buku Pak. Saya adalah pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah. Tahun 1998 adalah saya yang ikut melawan supaya ArcelorMittal nggak mencaplok KS. Karena pada waktu itu KS mau dibeli dengan harga buku. Karena itu saya dilengserkan. Saya kan nggak terus jadi direksi. Kan 93 saya kan direksi KS. Semua kan dihabisin, Pak Joko, saya, Pak Tarigan, Pak Ending, Pak Panji, semua dihabisin. Cuman alhamdulillah nasib saya lumayan, lalu saya ditempatkan di Krakatau Bandar. Bicara mengenai niat saya buat daerah, bukan saya ingin menunjukkan diri, tidak. Ya. Saya ingin cerita lah, Bapak nanti bisa tanya sama Pak Kiai Haji Fatul Sangkut. Sayalah yang membesarkan, mentransformasikan Fakultas Teknik yang namanya STT, sekolah tidak tamat-tamat, 10 tahun. Terus saya jadi dekan. Mulai dari terdaftar, diakui, disamakan, akhirnya jadi negeri. Saya mohon maaf, ini jangan sekarang saya ria Pak, nggak ada niat sama sekali. Baru sekarang ini saya cerita. Saya merasa sekali bahwa kalau Fakultas Teknik ini tidak ada di Banten, lalu bagaimana masyarakat ini bisa daya saing? Ya. Mengapa bisa negeri pada waktu itu? Karena sudah Fakultas Tekniknya sudah disamakan. Di Serang belum ada apa-apa Pak, mohon maaf pada waktu itu. Saya pada waktu itu dikucilkan, dimusuhin Pak. Kenapa? Karena Fakultas Teknik saya kembangkan dengan menjual jasa, melakukan pelatihan dan sebagainya. Uangnya saya pakai untuk menambah fasilitas, nyekolahin dosen S2, macam-macam, naikin gaji. Saya marah, uang masukin kantor sana, enggak, saya bilang. Akhirnya saya dilengserin begitu saya udah menjadi direksi. Enggak apa-apa misalnya. Pokoknya saya sudah tinggalkan Fakultas Teknik itu jadi negeri. Berikut internet. Jadi insya Allah saya nggak punya Pak. Saya ini kan orang rakyat Indonesia juga. Nggak ada tuh saya punya dasar. Wah, Padang harus apa? Demi Allah. Ada juga yang saya hukum, saya langsung saya tidak angkat. Saya buktikan. Kalau saya merasa nggak benar ya nggak benar aja. Dan masalahnya Pak adalah bukan kita tidak mau. Masalahnya adalah orang-orang pintar dari Banten itu nggak mau masuk Banten. Mohon maaf Pak, yang pintar-pintar. Cobalah Pak Doru Jatun, kalau balik beliau. Apakah Pak Profesor siapa kan Menteri Luar Negeri? Hasan Yuda. Itu yang pintar-pintar kan bisa. Tapi itu bukan fenomena aneh. Di Indonesia itu begitu. Biasanya yang pintar-pintar itu keluar, yang punya daya tahan, daya saing, dari mampu bersaing itu keluar. Tantangannya bagaimana kita perbaiki, kita perdayakan. Saya menyadari sekali, belum selesai tugas saya. Kenapa? SMA ini harus dibenerin.
Kalau SMA, STM-nya nggak dibenerin, bagaimana mau bersaing? Tapi kami Krakatau Steel kan juga mempunyai keterbatasan. Nah, makanya kita mendirikan JPWKS dan sebagainya. Itu niatnya sebetulnya adalah memberi surat percontohan supaya sekolah di Banten ini bisa juga maju. Dan rasanya sih kalau masyarakat ingin masuk sekolah JPWKS kan ada larangan. Nggak ada cuma mahal dong. Nah, begitu kita bicarakan, Pak, saya kan nggak sempat, Pak. Ya, Pak, saya katakan, ya, saya kasih contoh salah satu ya, yang sudah saya lakukan, mungkin kecil, tapi udah menjadi pakar. Itu yang namanya program D1 Operator Industri Kimia yang di Fakultas Teknik. Udah berapa ratus yang lulusan, udah ada yang di Timur Tengah segala, Pak. Dan itu kita kerjasamakan dengan pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha industri lain. Terus misalnya seperti Al Asri, diambil 2 orang dari penduduk situ yang kira-kira masyarakat anaknya pintar, punya potensi lain. Karena saya melihat begini, menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan ini, tidak semuanya kan harus jadi insinyur, Pak. Dan biayanya kan mahal, butuhnya lama. Kita harus menata di mana ada yang juga yang level katakanlah koordinator dan sebagainya. Yang dikatakan di bawah memang di bawah, tetapi relatif kan kehidupannya cukup aman. Ya, jadi mereka semua masuk pada industri kimia, Pak, sekarang. Dan itu begitu lulus habis, Pak, nggak ada yang ampun itu. Sekarang kami sedang buat program awal tahun ini, operator water treatment, operator power plant, kemudian yayasan pendidikan kita sedang bikin program yang pariwisata. Saya menyadari bahwa adanya orang asing masuk, ya Pak ya, pasti akan berpengaruh kepada budaya, pada masalah sosial dan sebagainya. Tapi terus terang, Pak, saya katakan, fakta yang ada itu sesuatu. Ada mereka, nggak ada mereka, kita juga sudah sulit membentuk. Bapak lihat aja tiap hari di TV kayak apa. Nah, namanya acara selebritis, Bapak lihat aja, cuman bulan puasa aja pakai kerudung semua. Begitu sekarang, udah pakai apa ya? Baju masih sesuatu yang bisa dibendung, Pak. Jadi bukanlah kata asing atau tidak. Ya, dengan era keterbukaan, dengan era apa sih nama istilahnya, sistem komunikasi, media dan sebagainya ini. Kalau dibilang bangsa Korea begini-begini, ya Pak ya, saya sudah sering bergaul sama mereka. Nggak pernah tuh mereka mabuk tuh. Saya berunding berhari-hari, enggak tuh. Mereka minum, tapi justru mereka lebih kuat. Dalam arti kata, daya tahannya kalau memang dia ya. Dan saya sudah membahas ini. Kalau saya katakan, saya nggak mau macam-macam di sini. Ya. Nggak jaminan, Pak, kalau misalnya si Jepang masuk juga nggak akan begitu. Apa saja, Pak, namanya orang asing selama dia bukan orang muslim, ya dia mau minum mau apa sama saja. Ya, kalau saya sih melihat kalau soal main perempuan apa, boleh lebih agresif, Pak. Sebagai si Australia lebih agresif, Pak. Justru mereka itu lebih monolit, dia itu lebih solid kepada anak bangsanya. Jadi kalau saya pikir ya, masalah seperti ini adalah tantangan bagaimana kita memperkuat pendidikan formal, pendidikan vokasional, keahlian, pendidikan agama. Tapi juga jangan sampai pendidikan agamanya, mohon maaf, hanya yang lebih bersifat ritual. Bagaimana menumbuhkan betul-betul ketawakalan, keimanan, ya kan Pak? Ya, di era terus tantangan ini.
walaupun ya dengan internet segala macam ya. Jadi makanya terkadang saya katakan kalau menurut saya Krakatau Steel tidak cukup hanya katakan ikut membantu membangun masjid. Karena kita sudah punya masjid cukup banyak, Pak. Sekarang kalau ada dananya lebih banyak, bangunin sekolah deh. Sekarang dibangunin, mohon maaf Pak, dibangunin itu terus habis itu siapa yang merawat, Pak? Biayanya dari siapa? Sekarang orientasi kita kalau ada dana kita bangunin sekolah, kita bangunin rumah sakit dan sebagainya. Bangunin pusat pelatihan. Kalau umat sudah berdaya, sudah kuat, ya itu pasti tangguh. Tapi kalau perutnya lapar, pendidikan yang nggak ada, bagaimana mau bersaing, Pak? Ya, Pak ya. Nah, saya katakan terus terang, saya berusaha untuk menaikkan posisi-posisi untuk putra daerah. Yang namanya Pak Imam Purwanto Krakatau Engineering itu kan putra asli juga. Dia itu mengelola proyek senilai berapa, Pak? $1 miliar, nggak main-main itu, Pak. Itu kan $3 miliar, 30% dari $3 miliar itu kan porsinya Krakatau Engineering. Belum lagi proyek-proyek anak perusahaan. Kenapa saya taruh dia, Pak? Pertama, saya memang percaya dia pintar, dia berintegritas. Yang kedua, supaya dia tahu usaha mana yang perlu dibina, mana yang betul-betul punya komitmen, mana yang nggak punya. Mohon maaf kalau nggak punya komitmen, ngapain? Kerakotin. Ya. Harapan saya, dia kebida, Pak. Jangan saya cari lagi dong, Pak. Dia udah ada, dia udah jadi dirut. Ya, kalau ada anak muda yang kita temukan, ya, Pak Tono, Hati Kiek, direktur pengembangan. Pak Doni, kan direktur pengembangan di KBS. Satu lagi siapa ya? Pak Widiansa. Saya bilang itu anak muda pintar, direktur pengembangan. Jadi coba Bapak lihat, yang saya tahu itu direktur pengembangan, Pak. Terus si yang keuangan siapa nih? Dede, saya gila. Ya, tapi kita harus cari nih yang pendidikan formalnya memang bagus, yang sudah melalui jenjang tahapan-tahapan. Jadi percayalah Pak, saya nggak punya niat yang akan meminggirkan masyarakat Cilegon. Saya berhutang budi di sini. Saya puluhan tahun hidup di sini, saya merasa sudah berbahagia, memperoleh kesempatan. Ya. Gak ada niat saya untuk memikirkan. Tinggal tentunya dengan konsentrasi dan waktu yang terbatas, ya saya selalu memesankan kepada teman saya, kepada rekan saya, kepada Pak Dadang, tolong apa yang bisa kita kerjakan lagi. Ya Pak ya, jadi nanti kalau mengenai anu tadi, seperti tadi apa namanya, pembinaan usaha lokal, ya itu saya sudah pesankan dengan Pak. Tapi tolonglah, mohon maaf, karena juga usaha itu yang pengen jalur cepat. Cuma mengambil proyek, lalu nanti dikasih lagi ke orang lain. Lalu nanti bentuk proyeknya turun, lalu dia nggak maju, Pak. Ya, kemarin ini saya pernah cerita siapa temannya anak Pak Dontai, siapa sih namanya? Bukan temannya, yang saya cerita ada anak ITB, kemudian baru 25 tahun dari Cirebon. Dia lagi sekarang ini jadi salah satu kontraktor, ya. Dia gabung sama teman-teman kontraktor proyek Krakatau Steel. Cuman saya lupa namanya, nanti saya tanya. Saya bilang, Jul, kasih 5 juta. Kenapa kamu nggak masuk Krakatau Steel? Ngapain saya masuk Krakatau Steel? Saya udah dibilang sama Chandra, saya nggak mau.
Saya mau jadi pengusaha, nggak salah Pak. Saya bantu saya. Jadi yang gitu-gitu kan muncul karena memang dia sudah terekspos dengan pendidikan yang baik, dia sudah duluan. Nanti kan kita cari orang-orang itu, Pak. Tapi jangan yang maunya mau cepat, terus nggak punya kemauan untuk maju, itu susah kita menerapkan. Dan inilah kira-kira saya berikan jawaban, Pak. Jadi tentunya pembahasan kita bersama juga ada baiknya nanti kita libatkan tentang ya, apa-apa yang bisa kita bicarakan bersama, karena tentunya Pemda sendiri punya konsep, punya wilayah yang dia lebih dalami, dia tahu strata struktur sosial dan ekonomi masyarakat, ya kan? Sehingga diharapkan ada semacam prioritas kalau kita ingin membantu masyarakat, di samping juga masukan dari para pemuka masyarakat, ya. Pemuka masyarakat, kemudian dari wali kota ataupun dari provinsi, dia akan punya data-data daerah mana yang paling miskin, daerah mana yang kurang pendidikan, ya kan Pak ya? Ya. Jangan sampai nanti kita malah membantu daerah yang ternyata sebetulnya relatif sudah nggak perlu dibantu. Dalam tanda petik, bukan berarti sama dengan tidak, artinya dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah inilah kira-kira Pak yang saya bisa jawab ya. Apa-apa yang kita kerjasamakan kita komitmen, tapi tentunya dalam batas kemampuan kita dan tentunya kita harus membuat prioritas. Pada kali ini yang bisa disampaikan, sekali lagi Pak mohon maaf saya nggak ada niat ria Pak, jadi sekali lagi saya tidak punya niat ria ya. Dan ini yang saya berikan ini supaya Bapak bisa mendalami apa yang saya lakukan supaya tidak terlalu persepsi. Dan sekali lagi Pak mohon maaf, tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan ini. Tidak ada maksud untuk menyinggung di Bapak atau juga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Pak Ustadz ya. Pak silakan Pak. Sambil dulu. Sekarang ini kan ke tataran harus yang lebih konkret Pak. Yang pertama sebetulnya secara ini kita sudah menitipkan kepada itu 4 miliar Pak untuk usaha. Jadi memang kita bagaimanapun juga harus bergandengan dengan kantor Pak. Kemudian yang kedua yang sudah pasti kita lakukan itu program vocational training ya. Ini juga kita jalankan Pak, yang 130 orang itu kita rekrut yang mereka insya Allah nanti siap kerja Pak. Kemudian di nama saya mungkin saya Bahri. Kebetulan saya putra dari campuran Pak. Ya bapak saya orang dari Sumatera, ibu saya Banten, dan saya lama di Banten. Jadi pemaparan bapak tadi mungkin saya cukup puas. Cuman ada yang saya kurang sedikit ini Pak, tentang kerjasama dengan posko itu Pak. Kerjasama yang 30 tahun itu kayaknya nanti itu yang sedikit kita ingin tahu gitu Pak. Karena posisinya gini Pak, 30 tahun itu perusahaan-perusahaan Korea itu jarang ada yang punya prospek sampai 60 tahun Pak. 15 tahun sudah KO, sudah apa ini, nanti jangan sampai KS atau masyarakat Cirebon itu mungkin itu yang pertama saya ingin tahu gitu Pak, sampai sejauh mana itu kontrak itu apa masih bisa diiniin, karena posisinya kalau sampai mereka semua yang menerima keuntungan atau segala macam terus 30 tahun baru serahkan ke KS, ini rugi banget rasanya Pak gitu Pak. Dari tinggal sampahnya aja kita nih. Terus yang kedua tentang pengusaha Pak, kami tuh, saya kebetulan kemarin dulu ada titipan dari Pak Ustadz yang hasil trainingan dari KS. Mereka di training sebagai machining, terus welding, terus Pak Ustadz titip ke saya. Kemudian saya tempatkan ke workshop saya. Workshop ada di Tangerang. Kemudian kami ini kan
kesulitan dalam hal mencari pekerjaan. Nah, terus saya coba-coba ke Krakatau Steel untuk menjadi vendor. Jangankan pekerjaannya Pak, jadi vendornya saya disper itu gitu Pak. Jadi vendornya aja Pak, itu saya sampai 2 tahun bahkan Pak, saya mau ngasih ya nitip apa segala macam gitu Pak ya. Duit apa istilahnya entertain bahasa mereka. Jangan dong. Jadi saya pikir supaya saya dapat cepat jadi vendor Pak. Enggak jadi gitu. Jadi saya bingung, terus saya bilang, Ustaz, gimana nih kalau saya nanti keluarkan ini yang bekas di training dari KS ini, gimana nih? Jangan dulu lah, coba kita ini. Itu yang jadi saya bingung juga Pak, tentang hukum yang kalau saya kita mau berusaha. Makanya saya sedikit menitipkan dan belajar bahasa di situ. Serius enggak KS dalam membina pengusaha-pengusaha itu tadi Pak? Itu yang mungkin di tingkat atas baik sama kita, tapi kadang-kadang pas ke itunya susah Pak, susah. Jadi mau jadi vendor aja kita Pak, susah banget. Jangan gitu. Ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tambah ya, bentar. Pak Fazbar, ya, saya minta mudah-mudahan Pak Fazbar bisa jadi imam sholat isya sekarang. Maghrib tadi. Kalau maghrib kan akan ya, artinya kalau setelah maghrib berarti selesai. Tapi kalau kita Pak Fazbar jadi imam dari sholat isya, nah mudah-mudahan kita maghrib juga akan kelewatan sama-sama. Jadi maghrib bisa lama. Sekarang Pak Fazbar dulu Pak. Dulu Pak. Iya. Dulu, Pak. Baru tahu ini soalnya Pak. Kalau sholat maghrib barangkali Pak Dadang jadi imam, sholat isya Pak Fazbar. Kami ingin jadi makmum masalahnya Pak. Makmun aja lah Pak. Jadi tadi Bapak artinya sudah memberikan suatu motivasi terhadap masyarakat ya, sudah memberikan terkait pendidikan industri dan apa. Dan kami di sini mungkin apa yang bisa berikan Bapak terhadap kami itu aja, hanya satu kata singkat saja. Tapi diberikan kainnya supaya kami dapat berusaha, dapat berpikir untuk motivasi maju. Dan setelah kami maju, kami dapat mensosialisasikan kepada masyarakat. Oh ini program-program KSK seperti itu. Begitu kan kita lewat ya, mumpung ada Bapak, kita Tinggal dicari Pak. nah kita di situ ada Pak Hasan, ada Pak Dadang, silakan ada Pak Dede. Itu Ada saya. Pak ini juga Pak. Ada Pak Sam, Ada Pak Damari. itu saja. Dirutnya KBS. Ya benar. Kita pernah kesana Pak. Jadi singkat, Cuma padat, jelas. Pernah. Kuli pelabuhan Pak. Salah dulu Pak, salah dulu Pak ya. Salah dulu.